Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayuhat tulab wattolibat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Yunita Laila Zulfa, dalam mata kuliah Bahasa Arab untuk anak usia dini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kalimat dalam bahasa Arab. Ada dua, yaitu bentuknya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada kata isim, ada kata fiil, dan kata huruf. Selanjutnya hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun kalimat dalam bahasa. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu membangun pemahaman dasar untuk mahasiswa tentang macam kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sebagai dasar dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menyusun kalimat sederhana dengan menggunakan rumus yang telah dipelajari untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis mereka. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa mampu membaca dan menulis kalimat bahasa Arab dengan benar sehingga dapat memahami tata bahasa yang berlaku di dalamnya. Untuk selanjutnya yang pertama kita bahas dulu apa sih kalimat dalam bahasa Arab itu? Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat biasanya disebut kata al-jumlah, dinamakan al-jumlah atau al-kalam. Lah, ini ada satu potongan bait yang membahas tentang al-jumlah atau al-kalam. Ini dari kitab Alfiyat bin Malik yang dalam bab al-kalamu wa ma yata'allahu minhu. Bunyinya adalah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Yang artinya kalam menurut kami ulama nahu adalah lafaz yang memberi pengertian seperti lafaz istaqim yang memiliki arti maka beristiqomah. Isim fiil dan huruf adalah tiga personil dinamakan kalim. Nah ini ya dari penjelasan de kitab Alfiyah ini menjelaskan bahwa kalam atau biasa disebut juga jumlah adalah lafaz yang memberi pengertian atau bisa dipahami. Jadi lafaz yang bisa dipahami itu namanya jumlah atau al-kalam. Nah, contohnya istaqim. Nah, ini artinya maka beristiqomah. Nah, istaqim meskipun dalam hanya satu kalimat istaqim, tapi di sini sudah memahamkan yaitu kita diminta untuk beristiqomah. Kemudian arti selanjutnya isim, fiil, dan huruf adalah tiga personil dinamakan kalim. Yang kemarin kita sudah membahas tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada isim, ada fiil, dan huruf sebagai dasar kita membuat kalimat dalam bahasa Arab atau al-jumlah atau seperti itu. Oke, selanjutnya definisi jumlah kalam menurut istilah ulama nahwu adalah sebuah sebutan untuk lafaz yang memberi pengertian atau faedah sehingga ada yang berkata dan yang mendengar mengerti tanpa timbul keiskalan atau kesulitan dalam memahami. Itu nama definisi dari al-jumlah atau al-kalam. Kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut jumlah. Dilihat dari sisi susunannya, kalimat dalam bahasa Arab ada dua bentuk yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Untuk pembagian bentuk kata kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua yaitu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Kita sudah belajar kemarin ya bahwa isim adalah kata benda, kalau fi'il adalah kata kerja dan huruf adalah kata sambung yang dimulai dengan kata benda. Jadi ismiyah ini jumlah ismiyah itu pasti awalnya adalah berbentuk isim, menggambarkan subjek dan predikat. Jadi ini ada subjek, ada predikat serta menyatakan kondisi atau sifat subjek. Untuk rumusnya sendiri yaitu yang pertama ada isim, di sini ada isim, kemudian setelah itu ada fiil ditambah fiil kemudian ditambah huruf, bisa ditambah maf'ul atau ma'al. Ini opsional. Yang pasti ada adalah isim. Kemudian nanti ada apa namanya fiilnya terkadang, tapi kadang juga
sama-sama isim karena di sini bentuknya adalah mubtada dan khobar. Rumus untuk membuat jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Jadi isim biasanya disebut dengan mubtada dan kemudian predikatnya itu bisa khobar, bisa berbentuk fiil ataupun islim yang menyusun kalimat dengan struktur yang jelas. Mubtada dan khobar. Yang pertama mubtada. Mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah dan terletak di awal jumlah. Sifat dari mubtada adalah satu, harus berupa isim mufrad. Kemudian yang kedua, mubtada harus bere'rab rafa. Yang pertama harus berupa isim ma'rifat. Jadi mubtada ini harus berupa isim ma'rifat seperti itu. Nah, ini adalah ketentuan dari mubtada. Kemudian selanjutnya khobar. Khobar adalah predikat pada jumlah ismiyah dan berfungsi untuk menerangkan keadaan mubtada serta bisa berupa kata maupun kalimat sebagai anak dari kalimat. I'rabnya khobar adalah juga rafa. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia itu ada namanya subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Arab itu juga ada. Kalau dalam jumlah ismiyah itu ada mubtada sebagai subjek, kemudian khobar sebagai predikat. Untuk keterangannya seperti maf'ul, kemudian kata sifat dan sebagainya itu keterangan dan sebagainya itu adalah tambahan. Dan ini bentuk dari mubtada itu yang pertama harus berupa isim ma'rifat. Kemudian yang kedua i'rabnya rafa. Kalau khobar ini sendiri itu bisa berbentuk kata ataupun kalimat dan i'rabnya juga harus rafa. Untuk selanjutnya ini adalah contoh dari mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Contoh dari jumlah ismiyah adalah seperti ini ya. Yang pertama contohnya adalah Zaidun Ustadz. Zaid adalah seorang guru. Kemudian Ar-rajulani ustadani. Dua orang laki-laki itu adalah dua guru. Kemudian Zaidun baituhu kabirun. Zaid rumahnya besar. Nah, ini adalah contoh dari jumlah ismiyah. Dan kita tahu di awalnya Z itu nama-nama, jadi dia isim ma'rifat. Kemudian ar-rajulani ada lam alif, sehingga dia juga isim ma'rifat. Kemudian zaitun yang ketiga ini juga nama, sehingga dia isim ma'rifat. Kemudian ini ada keterangan lagi ya teman-teman ya, di sampingnya. Mubtada dan khobar harus sama dalam hal bilangan dan jenisnya. Apabila mubtadanya isim mudzakkar, khobarnya harus isim mudzakkar. Kita lihat ya, mubtadanya isim mudzakkar zaitun, ini kan mudzakkar ya, maka khobarnya juga harus mudzakkar yaitu ustadzun. Tidak boleh zaitun ustadzatun. Nah, ustadzatun itu adalah perempuan, tidak boleh. Harus sama. Kalau laki-laki dengan laki-laki atau mudzakkar dengan mudzakkar, kalau muannas dengan muannas, gitu ya. Begitu pula apabila mubtadanya berupa isim mufrad, kata tunggal, khobarnya juga harus mufrad. Ini satu ya, mufrad itu kan satu ya teman-teman ya. Jadi zaitun ini satu orang, kemudian maka khobarnya juga bentuknya mufrad atau satu. Kemudian ar-rajulani, ar-rajulani ini kan dua orang ya, dua orang berarti kan dia bentuknya tasniyah. Maka khobarnya juga tasniyah ustadzani seperti itu. Ini zaitun dia mufrad maka khobarnya juga mufrad. Jadi harus sama mufrad tasniyah ataupun jamaknya itu harus sama antara mubtada dan khobar. Kemudian kalau mudzakkar dan muannasnya juga harus sama. Nah, ini ya jumlah fi'liyah. Pengertian jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja, fiil yang menggambarkan aksi atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Kalau tadi ya isimnya atau subjeknya itu harus di depan, kalau yang fiilnya ini kata kerjanya yang harus di depan. Untuk rumusnya ada fiil, isim, kemudian nanti bisa ditambah huruf, maf'ul dan sebagainya di opsional. Struktur jumlah fiilnya terdiri dari fiil dan fa'il. Nah, fiil sebagai kata kerja dan fa'il sebagai subjek dan mencakup maf'ul sebagai objek jika ada. Jadi maf'ul kemudian kata keterangan dan sebagainya itu adalah tambahan, tapi yang paling utama ada fiil atau dan fa'il.
fiil kata kerjanya, fa'il yang melakukan. Kalau kalau jumlah ismiyah kan ada mubtada dan khobar, kalau jumlah fi'liyah ada fiil dan fa'il. Nah, ini rumus dari jumlah fi'liyah yang pertama. Jumlah fi'liyah terdiri dari tiga elemen utama yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih yang membentuk struktur kalimat yang jelas. Contohnya jumlah ismiyah. Muhammadun yadhabu ilal madrasati. Yang artinya Muhammad pergi ke sekolah. Muhammad pergi ke sekolah. Di sini kan Muhammad sebagai subjek, kemudian yadhabu pergi. Nah, ini adalah yang pertama, ini adalah contoh dari jumlah ismiyah. Kemudian yang kalau dibuat jumlah fi'liyah bagaimana? Yadhabu Muhammad ilal madrasah. Yadhabunya ditaruh depan, baru Ahmad, kemudian ilal madrasah keterangannya. Jadi kalau jumlah ismiyah itu isimnya subjeknya ditaruh depan, kalau yang fi'liyah itu fiilnya ditaruh yang depan, tinggal dibalik. Tapi inti dari maksud dan artinya itu sama, bahwa Muhammad pergi ke sekolah. Ya, perbedaannya ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah perbedaan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, memahami perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sangat penting untuk menyusun kalimat yang benar dan efektif komunikasi dalam sehari-hari. Nah, ini ada perbedaannya ya. Oh, tadi meskipun satu tujuan, itu kita kalimat dalam bahasa Arab ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah, ini memiliki karakteristik yang berbeda meskipun maksudnya sama, untuk berkomunikasi artinya sama. Nah, ini sangat penting ya, ini sesuai dengan moderasi beragama gitu ya. Meskipun kita ini berbeda gitu ya pandangan dari agama A, agama B, agama C, tetapi itu tujuannya sama, yaitu untuk kemaslahatan bersama, hidup bersama damai dan tidak ada pertentangan. Jadi kita harus memahami meskipun berbeda, kita harus tetap memahami. Seperti jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Meskipun berbeda, tapi tujuannya tetap sama, itu mengungkapkan isi dan artinya sama. Hanya bentuknya yang berbeda, tetapi tetap untuk keharmonisan, untuk kebersamaan. Itu adalah meskipun perbandingan dari jumlah ismiyah seperti itu. Nah, untuk apa namanya memahami jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ini kan juga sangat penting ya teman-teman ya, untuk memahami bagaimana belajar membaca bahasa Arab. Karena kalau kita tidak memahami structure, atau dalam bahasa Inggrisnya structure ya, kalau dalam bahasa Arab gramatika bahasa Arab, kita tidak akan mampu bisa membaca literatur bahasa Arab, di mana di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Meskipun bahasa Arab ini identik dengan bahasa Islam, tetapi di sana masih banyak ilmu-ilmu sains yang juga dicetuskan oleh orang-orang Arab zaman dahulu gitu ya, di zaman keemasan Arab. Jadi kita perlu mempelajari bahasa Arab untuk memperdalam juga, bukan hanya untuk ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu sains, kedokteran, matematika dan sebagainya. Itu sebenarnya ilmu ini sangat penting gitu ya, untuk dan berguna bagi kehidupan seperti itu. Jadi Islam sebagai harus berintegrasi dengan eh, ilmu-ilmu sains, karena ini saling berkaitan, tidak ada yang dipisahkan, karena sama-sama semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan ilmu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, untuk selanjutnya, ini adalah tugasnya adalah yang pertama, analisis materi percakapan kemarin. Kemarin kita sudah bahas at-ta'aruf, ada percakapannya. Kemudian tentukan jumlah ismnya dan fi'liyahnya itu mana. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang tugas kedua, buatlah 10 jumlah ismnya dan 10 jumlah fi'liyah. Untuk temanya bebas saja. Yang penting teman-teman bisa menganalisis, ini Ibu, mubtadanya ini, khobarnya ini Ibu, fi'ilnya ini, fa'il. Seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman? Belum? Oke, belum ya. Untuk tugasnya nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, ini untuk sumber dari materi hari ini bisa dilihat dan dicek langsung. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari saya. Saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf aja jika ada
kesalahan kata atau bagaimana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.